warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Warung Global Nusantara. Teman-teman pendengar setia, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap kritis menghadapi berbagai isu politik yang semakin menarik belakangan ini. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi tetap membahas isu-isu besar yang sedang jadi sorotan saat ini. Dan kali ini topiknya cukup banget sampai tingkat dunia. Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto berkesempatan menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Pidato itu langsung jadi perbincangan bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Bahkan banyak yang menilai apa yang disampaikan Pak Prabowo tersebut menggambarkan arah baru politik luar negeri Indonesia. Lebih tegas, lebih berani, tetapi tetap mengedepankan prinsip perdamaian dan kemandirian Indonesia. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas apa sebenarnya pesan utama dari pidato tersebut. Bagaimana dampaknya terhadap posisi Indonesia di mata dunia, dan tentu saja bagaimana reaksi masyarakat serta dunia internasional terhadap pandangan yang dibawa oleh Pak Prabowo di forum sebesar PBB tersebut. Oke, pertama-tama perkenalkan saya Pak Sia yang akan memandu podcast kali ini. Dan di sini ada narasumber kita yang bernama Jovan. Selamat sore Jovan. Selamat sore Mas ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Anda perkembangan dan tantangan penanganan terorisme di Indonesia serta langkah strategisnya? Penanganan terorisme di Indonesia. Pertama-tama kita harus mengapresiasi instansi di Indonesia karena penanganannya itu sudah mulai menunjukkan peningkatan. Tetapi sudah beberapa waktu ini muncul masalah baru. Yang kedua, aksi terornya yang besar itu sudah mulai menurun. Nah, tantangannya itu sebenarnya cukup banyak. Yang pertama, modus operasinya itu mengalami perubahan dari zaman-zaman yang dulu. Kedua itu kurangnya strategi antar instansi lembaga pemerintah di Indonesia. Yang ketiga itu faktor sosial ekonomi. Nah, untuk cara penanganannya itu kita bukan cuma harus membasmi yang teori, tapi kita harus sampai ke akar-akarnya dan memberi wawasan kepada masyarakat. Yang kedua itu kita bisa dengan cara memperkuat intelijen. Yang ketiga itu kita membutuhkan peran tokoh agama dan masyarakat. Mungkin seperti itu saja. Oh, baik. Mungkin untuk kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana perspektif terhadap strategi pemerataan pembangunan 3T? 3T. Ya. Daerah 3T adalah daerah yang tertinggal. Dia itu tertinggal dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dan itu juga mengalami ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Tantangan utamanya itu yang pasti pembangunannya tidak cukup, pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, nggak ada rumah sakit, nggak puskesmas tersebut. Nah, strateginya itu kita harus meratakan anggaran, terus kita juga bisa. Biasanya kan anggaran itu cuma di kota yang terbesar, dibesarin lagi. Terus kita meratakan infrastruktur, misalnya transportasi umum, itu juga salah satu hal yang harus ditambahkan. Nah, mungkin seperti itu saja. Oh, baik. Kalau seperti itu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Anda, bagian mana dari pidato Pak Prabowo yang paling mencuri perhatian Anda? Untuk
bagian mana itu sebenarnya semuanya itu keren, jadi semangat buat nonton ya, buat mendengarkan pidatonya. Tapi yang buat saya paling keren itu Indonesia ingin menjadi pusat perdamaian untuk dunia. Atau kata lainnya kekuatan untuk perdamaian. Kalimat itu tuh sebenarnya sederhana, tapi memiliki makna yang berat. Umumnya pemimpin dunia itu akan menyampaikan pidatonya kalau nggak di tengah ataupun di akhir. Tapi Presiden Prabowo itu ingin menyampaikannya di depan karena dia itu bilang, "Hei dunia, dengarkanlah ini pesan utama." Ya seolah-olah itu dia memang seperti itu. Iya ya, saya juga ngerasa itu bagian yang benar-benar disorot. Soalnya mau bilang, oke dunia, dengarkan ini poin utama saya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa menurut Anda isu perdamaian diletakkan di awal pidato, padahal bisa diletakkan di tengah ataupun di akhir? Seperti saya bilang tadi, biasanya pesan utama dari yang disampaikan presiden di pidatonya dalam pidato itu kan di tengah atau di akhir. Karena pesan perdamaian itu sendiri menjadi fondasi utama yang disampaikan Presiden Prabowo. Yang kedua itu jadi kepala-kepala negara itu tahu, oh ini ternyata pesan yang mau disampaikan. Biasanya kan harus kira-kira apa dulu, tapi maksud tahu, oh arahnya itu mau ke perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan diri pada isu global. Contohnya kan ada konflik antara Israel dan Palestina. Betul juga sih, pembukaan yang kuat bisa ngaruh ke cara orang menyimak isi selanjutnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia di tengah konflik internasional yang disinggung Pak Prabowo? Tentu saja Indonesia itu dari dulu itu nggak pernah ikut campur, jadi dia tuh posisinya itu monoblok. Negara dulu Ya, Indonesia tidak memihak, tapi dia tuh aktif dalam menyampaikan hal untuk berdamai. Dia itu aktif, Indonesia aktif berbicara tentang perdamaian kemanusiaan. Indonesia ingin jadi jembatan, bukan pemicu dalam ketegangan itu. Ya juga sih, Indonesia itu kayak teman yang berusaha damai di tongkrongan internasional, tapi tidak ikut ribut, tapi tetap peduli. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, seberapa realistis Indonesia menjadi jembatan negara-negara yang berselisih? Kita bisa lihat sejarahnya Indonesia itu pas banyak kan. Salah satunya itu sejarah dan reputasinya itu Indonesia memfasilitasi dialog di Filipina, di bagian Filipina Selatan, tahu kan? Oh ya, tahu. Nah tapi tantangan sekarang adalah untuk menjaga kepercayaan dunia. Jadi bukan cuma ngomong besar ya, tapi ada strategi kuatnya juga. Kita lanjutkan. Apa makna penekanan Prabowo tentang kerjasama negara berkembang menurut Anda? Itu negara berkembang itu punya suara yang harus didengar, bukan cuma negara yang sudah maju dan memiliki adidaya yang kuat. Tidak hanya mengikuti apa kata negara besar, tapi namanya juga dunia, kita harus mengambil keputusan untuk bersama, bukan tentang satu atau dua negara. Jadi itu kayak sinyal bahwa Indonesia ingin memperkuat peran global, bahwa negara berkembang juga punya suara yang harus didengar, bukan cuma ikut skenario negara besar ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pesan utama pidato ini lebih condong ke perdamaian, pembangunan, atau geopolitik menurut Anda? Oke.
seperti yang tadi itu dikatakan, kenapa sih perdamaian itu diletakkan di depan? Karena perdamaian adalah intinya. Nah, tapi perdamaian itu dilapisi oleh geopolitik. Nah, pesan perdamaian bukan hanya soal moral, tapi juga stabilitas dunia dan perkembangan ekonomi global. Itu mungkin. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah solusi yang ditawarkan konkret atau masih konsep besar? Oke, kebanyakan itu masih berupa konsep besar ya. Jadi bukan kayak yang langsung ini harus gitu. Nah, konsep besar itu tuh dialog, kerjasama dan solidaritas antar negara. PBB itu bukan forum teknisnya, jadi dia itu cuma panggung untuk memfasilitasi pemimpin negara mengatakan konsep besarnya, dan kemudian itu akan dilaksanakan di belakang panggung itu sendiri. Setuju sih, soalnya kan PBB itu panggung untuk usaha moral, bukan SOP langkah-langkah teknis. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana yang paling menggambarkan visi Prabowo tentang peran Indonesia? Visi Prabowo, itu tuh aktif menjaga stabilitas internasional. Indonesia itu ingin tampil sebagai negara yang besar, bukan negara yang pasif. Mungkin seperti itu. Ya juga sih, nadanya aja lebih percaya diri dibanding pidato Presiden Indonesia beberapa tahun lalu. Kita lanjutkan, bagaimana cara Prabowo menyinggung ketidakadilan global menurut Anda? Gayanya itu ya menurut saya, gayanya itu tuh diplomatis. Dia itu nggak menyinggung, jadi dia tuh kayak nggak nyalain negara ini tuh yang salah. Jadi itu dia cuma menyinggung, bukan langsung menyatakan kalau negara itu yang salah. Tapi dia tetap mengangkat isu ketidaksetaraan. Nah, jadi pesan yang diterima itu bisa jadi lebih luas, bukan cuma untuk negara itu dan gitu. Ya seperti itu. Ya juga sih. Kalau terlalu frontal saja bisa bikin suasananya tegang. Menurut Anda, satu kalimat yang menurut Anda paling menggambarkan esensi pidato tersebut? Esensi pidato tersebut. Sebenarnya esensi menurut saya itu kata-kata yang paling bikin keren itu Indonesia berdiri bersama perdamaian, karena isu yang diangkat itu sendiri adalah perdamaian yang paling menjadi topik luas. Jadi menurut saya kata-katanya itu keren juga ya. Selanjutnya, menurut Anda pidato ini lebih ditujukan kepada dunia atau ke masyarakat Indonesia? Dunia atau masyarakat Indonesia? Sebenarnya itu dua-duanya ya. Tapi menurut saya itu lebih condong sedikit ke dunia. Jadi itu tuh untuk menunjukkan posisi Indonesia ke rakyat. Itu tuh untuk kalau ke dunia itu untuk menunjukkan posisi Indonesia di mata dunia. Kalau rakyat itu untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Jadi kayak kita tuh sebagai masyarakat bisa jadi lebih percaya nih, nggak salah milih presiden, nggak salah milih negara tersebut. Iya juga sih. Kadang pidato internasional juga punya fungsi ke domestik. Pertanyaan ini selanjutnya, kalau misalkan Anda bisa bertanya langsung ke Pak Prabowo tentang pidatonya tersebut di PBB, apa yang ingin Anda tanyakan kepada Pak Prabowo? Untuk bertanya ya, sebenarnya itu ini cukup membingungkan, karena pasti banyak kan yang ingin ditanyakan masyarakat kepada Prabowo. Tapi menurut saya itu
langkah nyata pertama langkah nyata pertama Indonesia dalam memediasi konflik di dunia itu gimana sih caranya? Mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu juga yang paling ditunggu oleh masyarakat dan mungkin juga ditunggu oleh semua negara. Itu pertanyaan yang bagus sih. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah pidato ini menurut Anda meningkatkan citra Indonesia di mata dunia? Untuk bisa ngomong di PBB itu juga udah pasti meningkatkan citra ya. Apalagi yang dikatakan Prabowo itu menjadi cukup viral di nasional bahkan ke internasional. Nah, menurut saya itu Prabowo itu menunjukkan ingin berada di depan isu perdamaian dan stabilitas. Jadi itu dia itu negara yang di PBB itu malu untuk ngomong. Jadi itu dia nggak cuma mengikuti arus, tapi dia ingin menjadi terdepan dalam isu perdamaian dan stabilitas. Oh, ya juga sih. Karena kan Pak Prabowo juga di Indonesia bukan negara yang hanya mengikuti arus, tetapi negara yang ingin berada di depan dalam isu perdamaian dan stabilitas dunia. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Setelah mendengar pidato Pak Prabowo di PBB tersebut, langkah nyata itu apa langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia? Tentu banyak langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Indonesia, seperti memperkuat diplomasi, aktif di forum regional, bahkan di forum regional, meningkatkan hubungan ekonomi dengan banyak negara, dan terlibat sebagai moderator. Mungkin masih banyak sih yang lain, tapi mungkin saya akan menyampaikan itu saja. Oh, setuju sih. Dan semoga setelah pidatonya langkah yang nyata itu bisa kelihatan cepat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa pesan terakhir Anda untuk para pendengar kita sebelum menutup episode kali ini? Oke, ini tentang politik atau hanya menyapa? Mungkin lebih ke politik tapi juga untuk menyapa sih. Pesan untuk pendengar warung global Nusantara ya. Ya, Itu tuh kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap membuka mata terhadap dunia dan kondisi dunia. Kita juga perlu mulai dari langkah yang kecil. Juga kita harus saling menghargai dan kita harus berpikir secara kritis. Jangan mau lihat berita viral tapi itu hoax, itu jangan diterima. Jadi kita harus memilah-milah informasi. Dan kita harus optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan di dunia. Mungkin seperti itu saja. oh baik. Nah teman-teman, dari pembahasan kita hari ini bisa kita lihat bahwa pidato Pak Presiden Prabowo di PBB tersebut bukan hanya sekedar serangkaian kata di panggung internasional, tetapi juga cermin dari harapan besar baik untuk Indonesia ataupun untuk dunia. Isu-isu seperti perdamaian global, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Tapi di sanalah tantangannya. Bagaimana menjadikan idealisme itu sebagai aksi nyata. Kita belajar bahwa diplomasi dan pidato yang hebat memanglah penting. Tetapi langkah-langkah kecil di lapangan, kerjasama, kebijakan nyata, dan komitmen berkelanjutan jauh lebih berarti, karena pada akhirnya dunia yang damai dan adil bukan hanya dibangun oleh kata-kata, melainkan oleh tindakan bersama. Jadi pertanyaannya untuk kita semua adalah,
apa peran kita sebagai warga negara dan bagian dari komunitas global dalam mewujudkan nilai-nilai yang disampaikan dalam pidato itu. Kalau kalian punya pandangan, kritik, atau harapan terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar kami. Siapa tahu opini kalian bisa jadi bahan obrolan di episode kami berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir podcast Warung Global Nusantara kami ini. Dan jangan lupa untuk tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa, dan seperti kata Presiden Prabowo, wassalamualaikum, salam om santi santi om. Semoga dunia kita selalu diberkahi dengan perdamaian dan persaudaraan.